warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo kawan pajak, bertemu lagi dalam podcast Baca Rita Pajak dari Kanwil DJP Sulut Tenggo dan Malut. Bersama saya Shirley Diana, penyuluh dari Kanwil DJP Sulut Tenggo dan Malut. Nah, di podcast kali ini, Torang mau baca cerita tentang serba-serbi permohonan PPYSTT. Apa itu PPYSTT ya? Lumayan belibet ya. Baik, mengawali perjumpaan kita kayaknya kurang lengkap. Seperti biasa ya di podcast-podcast episode kita selalu ada pantun yang kita selipkan. Seperti itu. Oke, tolong cakepnya ya. Oke. Narasumber kita. Jalan-jalan ke kota Tomohon. Cakep. Jangan lupa makan ikan woku. Artinya Hari ini kita bahas tentang permohonan. Permohonan apa ya kira-kira? Nah kawan pajak, hari ini kita akan membahas mengenai serba-serbi PPYSTT atau pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang sebagai sequel. Nah, bukan cuma film nih, ada sequelnya Kak. Jadi podcast kita juga ada sequelnya. Oke, di episode 14 kalau kawan pajak sudah menonton ya. Jadi ini sequel dari permohonan pemindah bukuan seperti itu. Nah, tentu saja saya nggak sendiri dong di podcast kali ini. Sudah hadir bersama kita, itu narasumber kita yang cantik dan terpercaya, yaitu Kak Oce Pungkasari. Halo, Ya. Udah dari tadi senyum-senyum, udah nggak sabaran nih ngomong ya. Iya. Oke Kak Oce, selamat datang dulu ya. Oh iya, Ini kita harus menyapa selamat datang. Kak Oce udah hadir ya, bersama-sama kita akan baca Rita. Oke, makasih Kak Shirley sudah mengundang saya di sini. Iya. Dipercayakan. Oke, Kak Oce, kita tahu bersama bahwa dengan adanya implementasi Cortex ya, Kak Oce, ya banyak sekali perubahan dan penyesuaian seperti itu ya. Betul. Nah, implementasi Cortex per 1 Januari 2025 ini maka terdapat beberapa perubahan dalam hal pembayaran yang tentunya ada tadi penyesuaian dan yang perihal pemindah bukuan yang tidak dapat dipindah bukukan. benar. Nah, tetapi harus yang tidak dapat dipindah bukukan ini harus dilakukan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Nah, ini sesuai dengan PMK 81 tahun 2024. Nah, mari kita kupas dong. Ya, kupas lebih lebih detail lagi tentang permohonan PPYSTT, pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Oke, kita langsung saja ke narasumber kita yang terpercaya, handal dan akurat tentunya. Oke, Kak Oce. Apa nih? Pertamanya ya. Pertamanya dulu. Kenapa sih kita bahas PPYSTT ya? Jadi viral ya. Jadi viral. Dulu kan cuma pemindah bukuan. Yang sekarang sangat viral. Ada. Betul. Sekarang ada tuh namanya PPYSTT. Apa sebenarnya PPYSTT? Permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Panjang nih ya. Jadi disingkat PPYSTT aja. Sebenarnya latar belakangnya itu, jadi sebenarnya ini PPYSTT itu udah lama Kak. Jadi dari dulu lama. tuh Cuma agak jarang ya Kak Oce ya untuk pengajuannya. Lebih banyak ke pemindah bukuan. Karena memang diaturnya bisa dipindah bukukan. Nah, dengan adanya penyesuaian ketentuan, jadi latar belakangnya kenapa permohonan ini sekarang lagi naik daun di tahun 2025, tentunya karena ada PMK yang lama menggantikan PMK lama PMK 242 tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak, kemudian digantilah dengan PMK 81 tahun 2024 yang mana tentang ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan. Jadi asal mulanya itu, dasar hukumnya itu. Oke. Terus kemudian kalau yang di PMK 81 2024 itu kan juga membahas tentang pemindah bukuan. Nah, dia membahas pasal 108 sampai 100 berapa ya? Lebih seperti itu ya. Startnya dari situ. 108 19. Nah, itu kan dibahas tentang pemindah bukuan. Syaratnya seperti apa yang sudah ditayangkan di podcast. Nanti editornya tolong dicantumkan lagi tuh. Episode berapa supaya kawan pajak bisa membedakan mana sih permohonan saya termasuk pemindah bukuan, mana yang termasuk PPYSTT. Betul. Iya, oke. Terus selanjutnya ini. Mungkin gambarannya Kak Oce ya. Gambarannya apa sih? Ya tentunya PPYSTT ini apa sih yang bisa dilakukan PPYSTT? Tentunya adalah permohonan yang tidak bisa dilakukan pemindah bukuan. Jadi dibalik gitu. Kita ulas sedikit ya. Kalau pemindah bukuan yang bisa dipindah bukukan itu apa saja? Ada penggunaan deposit pajak, ada pembayaran
PPh dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan dengan catatan itu belum dilakukan penelitian untuk diterbitkan surat keterangan suket, belum dilakukan validasi. Betul CHTB. sekali. Terus yang ketiga ada penyetoran di muka bea metre yang belum digunakan. Terus yang keempat, jumlah pembayaran yang lebih besar daripada yang pajak yang terutang. Kalau 1, 2, 3 itu mungkin sudah jelas ya Kak ya. Tapi yang keempat itu masih banyak yang rancu. Karena jumlah pembayaran yang lebih besar itu apa maksudnya? Nah, jadi di situ tuh dijelaskan lagi tuh kode-kode jenis pajak dan kode jenis setoran apa saja yang dipindah bukukan. Nah, salah satunya ada 411128 dan ada untuk pembayaran utang pajak yang memang utang pajaknya kelebihan setoran. Nah, bisa nanti dicek kembali ya. Oke, jadi tadi dengan mengkerucutnya ya, bisa dibilang ya Coach ya, semakin mengecilnya untuk lingkup pengajuan pemindah bukuan, maka untuk pengajuan atas kelebihan nih, kelebihan pembayaran pajak itu melalui permohonan PPI STT ini. Betul. Nah, oke Kak Oce, mungkin biar kawan pajak lebih paham ya, lebih paham, kita juga bisa lebih mengedukasi seperti itu. Kira-kira permohonan atau kategori contohnya apa saja yang bisa diajukan PPI STT ini Kak Oce? Jadi ada kriterianya ya. Nah, jadi kriteria pemindah bukuan yang tidak dapat dilakukan bilangnya gitu. Kan kalau sesuai PMK 242 itu ini tuh bisa dipindah bukukan, tapi sekarang sejak PMK 81 itu tidak bisa dipindah bukukan. Nah, seperti apa itu? Ada pembayaran melalui SSP yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Nah, terus pembayaran atas atau pembayaran bea metre. Terus kemudian pembayaran pajak yang kode billingnya diterbitkan oleh sistem billing selain yang diadministrasikan DJP. Terus ada pembayaran pajak yang dianggap sebagai penyampaian SPT. Nah, jadi sudah dilakukan untuk membayar SPT, dia dilakukan pembetulan, ada kelebihannya. Nah, itu bukan termasuk kriteria pemindah bukuan yang dapat dilakukan ya. Terus kemudian ada pembayaran pajak sebagai satu kesatuan dengan penyampaian SPT. Terus ada juga pembayaran pajak yang sudah diperhitungkan yang terutang dalam STP, SKPKB ya. Nanti di slide ada dimunculkan juga supaya kawan pajak lebih jelas ya. Terus itu kriteria pemindah bukuan yang tidak dapat dilakukan. Berarti artinya kalau berarti tidak bisa dilakukan pemindah bukuan. Artinya hal-hal itu adalah yang bisa diajukan permohonan PPI STT. Oke, masuk di ranah permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang seperti itu ya Kak Oce. Nah, kemudian alasan dari permohonan PPI STT ini mungkin Kak Oce bisa jelaskan lebih lengkap lagi seperti itu. Oke, jadi alasan permohonan PPI STT itu sebenarnya sudah ada ya di formulirnya Kortex. Nanti kita akan tampilkan itu isiannya formulirnya. Itu apa saja sih alasannya itu? Ada permohonan PPI STT terkait kelebihan pembayaran dan atau pemotongan bagi BP yang memiliki peredaran bruto dengan nilai tertentu. Ya, PP 55 ya berarti. Terus ada permohonan PPI STT karena terkait nilai pembayaran yang belum digunakan. Dia salah kode setoran. Kalau dulu bisa di PBK, berarti sekarang nggak bisa ya, PPI STT masuknya. Terus kemudian karena pembayaran yang dipersamakan dengan pelaporan. Nah, jadi seperti tadi, jadi pelaporannya contohnya nih misalnya SPT-nya 100 juta orang bayarnya, tapi kawan pajak bayarnya 120 juta. Nah, yang 20 juta ini yang mau dipindah bukukan ya kalau dulu ya Kak ya. Nah, sekarang berarti PPI STT. Terus ada juga permohonan terkait SPT. Jadi awalnya normalnya 100 juta, terus dia lakukan pembetulan jadi 80 juta, 20 jutanya kan ada lebih nih. Nah, tapi karena tadi terkait sama SPT-nya, artinya dia harusnya PPI SPT ini maksudnya terkait dengan pelaporan SPT masa misalnya unifikasi itu kan satu kesatuan betul. Kalau yang tadi yang terkait pembayaran yang dipersamakan dengan pelaporan ini contoh misalnya angsuran 25 seperti itu ya Coach ya. Terus habis itu ada juga PPI STT dengan bukti transaksi faktur pajak yang dipersamakan. Jadi misalnya SPT masa PPN nih Kak, dia memang 100 juta nih kurang bayarnya dia bayar. Terus dia melakukan pembetulan. Kenapa? Karena ada faktur pajak keluarannya itu yang dibatalkan. Nah, berarti kan terkait dengan faktur. Itu bukan hanya terkait dari pembayaran. Jadi harus dicari nih. Dia terkait sama fakturnya kah? Terkait dengan bukti potongnya kah yang dibatalkan? Atau memang pembayarannya dia yang lebih gitu. Nah, itu masuknya di situ. Alasannya berarti pilihannya faktur, karena kalau kita pilih karena bersehubungan terkait dengan faktur atau bukti potong, maka yang muncul adalah faktur yang dibatalkan tersebut atau bukti potong yang dibatalkan, jadi nggak muncul NTPN-nya, beda gitu.
Terus yang terakhir itu permohonan pengembalian pendahuluan atas selisih kelebihan pembayaran pajak yang belum dikembalikan pada SKPPKP sebelumnya. Yaitu bisa dimintakan PPI STT. Oke, baik Kak Oce. Nah, ini kan kita tahu bersama Cortex ini kan udah lebih lebih update, lebih terintegrasi seperti itu ya. Kalau bahasa kekinian Gen Z ya, lebih canggih, lebih keren, lebih mantul lah ya daripada aplikasi sebelumnya atau sistem legacy. Tentunya kenapa? Karena kita selalu ingin memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk bisa menjalankan kewajiban perpajakannya. Jadi kalau aplikasinya dimudahkan, tentunya pelaporan atau kewajiban perpajakan juga lebih lancar. Seperti itu ya. Nah, Kak Oce, apakah untuk NTPN yang akan diajukan PPI STT ini muncul otomatis atau seperti apa? Ya, sangat muncul otomatis ya, karena ya itulah salah satu kelebihan Cortex udah sinkron, sudah terintegrasi seperti itu ya, Kak Oce ya. Jadi kalau misalnya NTPN tersebut ini, misalnya, saya ada kelebihan nih, ajukan pemindah bukuan, NTPN-nya nggak muncul gitu. Coba cari di PPI STT permohonan itu. Nah, pas muncul NTPN-nya harusnya sudah sinkron. Nah, tapi misalnya nih, jadi kalau misalnya NTPN itu tidak muncul di PBK, otomatis dia kan masuknya di PPI STT. Tapi kalau nggak muncul di keduanya gimana nih? Kalau misalnya tidak muncul di keduanya, lapor ke loket helpdesk atau chat WA helpdesk KPP terdaftarnya. Pokoknya harus melaporkan ke KPP ya, karena untuk disinkronkan. Karena kan ya disclaimer dulu ya, ini syutingnya ini dilakukan sebelum 1 tahun, belum genap 1 tahun usianya Cortex. Pasti masih ada apalagi trial and error. Betul, apalagi untuk yang pembayaran yang sudah lama, misalnya NTPN yang masih pembayarannya masih belum lewat Cortex atau melalui sistem legacy seperti itu. Biasa kadang mungkin proses sinkronnya itu membutuhkan proses seperti itu ya. Lebih lama gitu. Kalau yang pembayarannya udah melalui sistem Cortex itu artinya langsung otomatis seperti itu. Oke. Nah, Kak Oce, kalau mekanisme pengajuan permohonan dari PSTT ini sendiri seperti apa, Kak Oce? Apakah lebih mudah atau lebih sulit atau seperti PBK atau seperti gimana? Biar kawan pajak lebih paham. Jadi sama seperti PBK, ajukannya juga melalui Cortex ya. Melalui Cortex, bagaimana caranya? Langkahnya adalah tentunya login dulu akun Cortex-nya. Kalau misalnya belum punya akun Cortex ya, nonton aktivasi. Episode aktivasi akun Cortex dan penerbitan KO ya. Terus habis itu setelah login nih, masuk di akun PIC-nya, berarti impersonate ya, kawan pajak ya. Terus masuknya di menu pembayaran Kak. Impersonate ini kalau dalam hal misalnya si wajib pajak ini badan. Untuk pelaporan untuk PSTT badan seperti itu ya. Tapi kalau misalnya pribadi tersebut langsung, berarti langsung PIC-nya. Nah, dia menunya sama tuh, menunya sama di permohonan pemindah bukuan. Jadi di menu pembayaran. Dari menu pembayaran. Dari menu pembayaran di situ ada kan permohonan pemindah bukuan. Jadi maksudnya ngeceknya bisa langsung nih. Yakin banget nih bisa pemindah bukuan gitu. Ternyata nggak masuk. Nah, geserlah ke bawah. Di situ ada formulir restitusi pajak. Terus kemudian setelah dapat restitusi pajak muncul itu formulirnya otomatis kok. Enak banget loh ini sebenarnya. Sama lah mirip-mirip sama pemindah bukuan ya, karena otomatis muncul. Nanti silahkan diisikan. Mungkin bisa diketik ya, Oce ya, kalau misalnya hal pengembaliannya tuh perihal apa? Apakah itu berkaitan dengan misalnya mungkin pembayaran angsuran PP pasal 25 kita berkelebihan tuh. Nanti diketik aja seperti itu ya, jadi nggak harus di scroll satu seperti itu ya Kak Oce ya? Kalau alasannya sih dia sudah terdefault. Oh iya, sudah terdefault ya, oke. Jadi isi nomor suratnya, terus cek isiannya, dalamnya seperti profilnya, terus di situ ada alasannya sama persis yang tadi kita sudah sampaikan di awal. Jadi tinggal dipilih aja ini terkait kelebihan pembayaran apa. Jadi kalau saya pernah menangani tuh kawan pajak yang di helpdesk tuh bingung kan, ini atas apa, ini pembetulan, SPT-nya pembetulan, jadi dia masuk mana yang belum digunakan kah, atau yang mana, ternyata dia masuknya kemarin itu di faktur pajak, karena faktur pajaknya itu dibatalkan. Dengan pembatalan, ya betul. Jadi dibatalkan, jadi otomatis ada kelebihannya, setorannya itu lebih jadinya. Jadi pembetulannya dia setornya lebih. Jadi pilihnya silakan pilih yang sesuai ya, bukti transaksi sesuai dengan kondisi kelebihan dari pajak kawan pajak tersebut. Karena kalau dipilih tuh Kak, langsung muncul tuh. Kalau misalnya nggak ada kelebihannya, NTPN-nya nggak muncul. Tapi kalau misalnya di PBK nggak muncul, di sini juga nggak muncul, di semuanya. Di formulir restitusi tadi. Di formulir restitusi itu harus dicek satu-satu. Masuknya di sini, masuknya di sini. Setelah memilih alasan pengembaliannya, nah nanti itu akan terbuka tuh detail-detailnya. Kalau misalnya
yang tadi terkait dengan SPT, Iya. terkait dengan SPT maka akan muncul di situ NTPN yang memang lebih bayarnya. Oke. Jadi tinggal dilanjut. Tapi Iya. kalau misalnya terkait dengan faktur pajak atau bukti potong nanti akan muncul tuh bukti potong atau faktur pajak yang dibatalkan. Oke. Jadi dia tinggal centang aja faktur Iya, yang mana. iya. Otomatis sih itu Otomatis terbaca. sistem ya. Terbaca. Makanya dibilang canggih ya. Saya juga tadinya gini, kan ini lebih ya, ternyata bukti potongnya dibatalkan. Oh gitu. iya. Ternyata muncul bukti potong yang dibatalkan tersebut. itu. Nah, jadi itu kayak dimintakan Jadi pengembalian. udah terintegrasi lah, istilahnya udah sinkron seperti itu. Jadi silahkan dicek aja. Terus kemudian jangan lupa untuk pilih data nomor rekening bank karena nantinya ini untuk digunakan pencairannya jika permohonan PPSTT-nya ini dikabulkan. ya. Jadi selalu update lah. Jadi kalau misalnya belum update gimana? Nah, kalau belum update ya berarti Silakan lakukan dulu ya perubahan data ya. Itu bisa di menu portal saya tuh ya, Kak Oce. Kemudian nanti ada perubahan data seperti itu. Jadi setelah itu jangan lupa kalau sudah rekening banknya ini udah sesuai, ada dokumen pendukung di situ. Iya. Dokumen pendukung yang harus diupload itu yang bertanda bintang. Oke, Ya, jadi bertanda setiap bintang. isian yang bertanda bintang tuh wajib untuk diisi. Apa sih Ya. isinya biasanya? Jadi karena itu tidak ada defaultnya ya di Ya. dalam situ, kan yang wajib diunggah itu adalah penghitungan pajak yang seharusnya tidak terutang. Silakan membuat hitungan tersendiri, Excel lah seperti itu boleh. Jadi seharusnya berapa, yang di store berapa, NTPN-nya berapa, dijelaskan di situ. Nah nanti diupload lah di situ, ya. Ya. Oke, setelah itu udah terakhir tinggal submit. Oke. Setelah submit udah selesai, tinggal tunggu aja. Jadi dia nggak masuk alur kasus lagi. Setelah submit nanti KPP terdaftarnya yang akan memproses, melakukan memproses lebih penelitian. lanjut. Kalau mau detail lebih lanjutnya nanti kita sertakan di link di YouTube-nya. ya. Cara ajukan pengembalian kelebihan pembayar pajak, ada tutorial lengkapnya. Nah, kalau PBK kan kita tahu bersama ada jangka waktunya juga ya Kak Oce ya. Betul. Oke, nah kalau untuk PPSTT sendiri ini ada jangka waktunya atau seperti apa yang diatur dalam PMK 81 tahun 2024 nih? Iya. Ya, sesuai pasal 137 PMK 81 2024 ini diatur. Jangka waktu penyelesaiannya paling lama 3 bulan sejak permohonan diterima. Oke. Jadi memang agak lama waktunya. Kenapa? Karena memang butuh penelitiannya lebih dalam. Iya, betul. Nggak sama kayak PBK. Jadi kawan pajak jadi tahu ya, nggak bertanya-tanya kok saya udah masukkan belum ada belum ada keputusan diterima atau tidak. Sebenarnya kawan pajak bisa monitoring juga ya. Bisa monitoring juga. Silakan nanti di monitoring di dokumen biasanya tuh. Dokumen saya nanti ada produk-produk hukum atau keputusan yang sudah diterbitkan oleh KPP terdaftar seperti itu. Jadi sekali lagi kawan pajak ingat untuk proses pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang ini paling lama 3 bulan, tapi bisa saja itu lebih cepat prosesnya ya. Bisa saja mungkin seminggu ya, bisa juga mungkin sebulan ya, seperti itu ya. Jadi tidak sampai yang 3 bulan seperti itu. Nah, mungkin Kak Oce ada hal-hal penting yang mungkin harus diperhatikan oleh kawan pajak nih ya dalam pengajuan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang ini. Seperti apa? Apa ya yang harus diperhatikan biasanya tuh ini ya, isi alasannya sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Jadi jangan merasa, kadang ada yang merasa kawan pajak itu, oh saya ini terkait SPT gitu. Ya. Padahal sebenarnya dia bukan terkait SPT, misalnya terkait yang lainnya. Jadi silakan dipilih sesuai itu. Coba semuanya. Sesuai dengan kondisi. Iya, sesuai dengan kondisi. Karena kan itu kan belum disubmit ya permohonan. Jadi jangan takut untuk memilih alasannya. Karena masalahnya itu tidak, kan kalau pemindah bukuan itu kalau yang dulu kan ada alasannya ya, kayak kalau sekarang pun juga pemindah bukuan juga ada juga mengeluarkan alasan. Nah, terus kemudian yang kedua yang harus diperhatikan adalah nomor rekening, ya. Nomor rekening untuk pencairan SPMKP-nya. Jangan sampai, kan biasanya kalau perusahaan ya, apalagi kalau perusahaan tuh, ABCD tuh. Suka banyak kadang tuh nomor rekeningnya, nggak tahu yang defaultnya yang mana, seperti itu. Jadi selalu cek di akun rekening banknya yang mana yang akan digunakan. Karena sebagai informasi bahwa yang muncul di sini defaultnya itu adalah rekening bank utama. Ya, seperti itu ya. Memang kawan pajak punya nih 10 rekening. Ada muncul semuanya di profilnya. Di
Dari data rekening bank gitu tapi ya. yang utama kan pasti hanya satu ya. Iya, Nah, jadi betul. kalau misalnya mau berganti, silakan diupdate aja. Oh, yang ini yang mau saya jadikan yang Iya, utama. betul. Gitu. Nah, pernah kejadian tuh Kak Oce waktu masih menangani PAP ya, gimana tuh? permohonan administrasi perpajakan. Nah, itu ada WP lumayan banyak, koperasi. Lumayan banyak nomor rekeningnya ya. Nah, ternyata yang default itu mungkin nomor rekening yang sudah tidak terpakai. digunakan Ya, ya. tapi karena masih ada di sistem perpajakan, jadi sang peneliti ini penelitinya langsung karena default ya, rekening default, sebagai iya. default, langsung menjadikan nomor rekening itu sebagai rekening pengembalian. Nah, akhirnya kan nggak masuk, bermasalah lah intinya ya. Akhirnya SPMKP-nya terkendala seperti itu. Karena yang seharusnya bisa lebih cepat terkendala karena kesalahan transfer Ya, gitu ya ke benar. nomor rekening yang sudah bisa dibilang mungkin sudah nonaktif atau sudah tidak terpakai seperti itu ya. Dan itu prosesnya lama ya, Kak. Iya, betul. Jadinya panjang. Jadi Iya. jangan sampai kawan pajak salah itu, karena petugas peneliti di KPP pun itu memproses sesuai yang muncul di Iya. sistem ya. Jadi kita tidak mengkonfirmasi nomor rekening lagi, tapi hanya mengkonfirmasi utang pajak sisa. Iya. Jadi misalnya disetujui sisanya ini untuk utang pajak yang lain Iya. atau mau dikembalikan ke deposit Nah, pajak seperti itu ya. betul. Jadi sudah tidak ada lagi konfirmasi ke nomor rekening. Kalau dulu kan kita masih Iya, melakukan iya, benar, konfirmasi. konfirmasi. Minta nomor rekeningnya yang mana silakan nih, gitu. dikirimkan nomor rekeningnya Betul. ya, karena akan dilakukan pengembalian. Nah, itu mungkin kawan pajak bisa lihat di layar ya. Di menu untuk Oh, melakukan iya. perubahan Iya. nomor rekening, yaitu di portal saya, perubahan data. Kemudian nanti di situ ada Identitas salah satu menu untuk perubahan atau penambahan rekening bank, data Betul. rekening bank yang Jadi di terbaru, situ, yang di portal terupdate. saya perubahan data identitas wajib pajak nanti bisa diedit ya. Terus kemudian yang tidak kalah Ya. penting adalah jangan lupa untuk unggah dokumen yang bertanda bintang. Ya. Sesuai ya, dokumen yang sesuai bertanda bintang. Jangan sampai sudah, kok nggak bisa submit gitu. Ya. Ternyata tuh ada bintang kecil tuh, bintang kecil, Iya. bintang kecil di langit yang biru tidak tidak terupload. Atau misalnya nih, udah upload nih Kak, udah Iya. upload. Ternyata hitungannya tuh tidak selengkap itu. Bisa itu ditolak sama penelitinya. Iya, betul. Ya kan? Jadi Iya. memang itu kan namanya dokumen pendukung ya. Iya. Ya harus yang mendukung apa permohonan yang dilakukan gitu. Kasih bukti sebanyak-banyaknya, kasih Iya. data bahwa itu memang terdapat kelebihan pembayaran pajak. Oleh Iya. karena itu permohonan PPY-STT ini lama gitu ya, Iya. prosesnya 3 bulan karena Iya. penelitiannya lebih detail Iya. ya, lebih. Jadi mungkin kalau bisa kawan pajak di apa namanya tuh yang unggahan untuk perhitungan pajaknya ya, itu dibuat semacam kronologis ya, Iya, bisa jadi iya, ya kronologis, misalnya terjadi kesalahan karena apa yang pajak seharusnya dengan apa namanya menampilkan atau menuliskan hitungan-hitungannya biasanya yang di screenshot sesuai juga ya, boleh seperti tuh. itu ya. Oke, Kak Oce, wah terima kasih Kak Oce ya, info yang sangat mencerahkan tentunya, sangat bermanfaat, sangat mengedukasi kawan pajak. Jadi ada namanya PPYSTT ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya kelebihan pembayaran pajak atau ada kesalahan seperti itu ya, yang tidak bisa diakomodir atau tidak bisa dilakukan melalui pemindah bukuan, maka silakan mengajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Dan memang prosesnya secara ketentuan dalam PMK 81 tahun 2024 ya, pasal 137 tadi ya. Nah, itu selama 3 bulan. Itu paling lama, Paling tapi lama. bisa juga lebih cepat. Iya. Seperti itu. Oke Kak Oce, tidak terasa ya sudah berapa menit kita berbincang-bincang, kita sudah baca Rita, sudah mengedukasi kawan pajak ya tentang serba-serbi dari permohonan PPYSTT ini, yaitu pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Semoga ini memberikan manfaat, Ya. bisa mengedukasi kawan pajak ya, semakin paham ya apa-apa saja yang menjadi hak. Karena ini juga termasuk hak ya, meminta kelebihannya seperti itu. Oke Kak Oce, sekali lagi terima kasih, kawan pajak juga terima kasih. Jangan lupa untuk selalu menonton podcast Baca Rita Pajak ya dari Kanwil DJP Sultan Gaumalut, dan tentunya agar kawan pajak mendapatkan informasi perpajakan, ketentuan perpajakan, peraturan perpajakan yang terupdate. Akhir kata, nah ini nih sebelum tutup nih, akhir katanya kita akhir harus katanya akhir kata dengan pantun. Cocok. Seperti itu. Oke. Pigi pasar beli balewoku. Cakep. Rasa pidis bikin tambah suka. Artinya Materinya sudah dulu. Torang tutup podcast. Sampai jumpa di edukasi selanjutnya. Yeay.
Baik kawan pajak, sekali lagi terima kasih udah selalu setia menonton podcast Baca Cerita Pajak dari Kanwil DJP Sulu Tenggo Maluk. Saya Shirley Diana. Dan saya Oce Pungkasari. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast edukasi Baca Cerita Pajak berikutnya. Dadah. Dadah.